Selamat siang, saya Dr. Henry Suhendra, SPOT, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Saya bekerja sebagai Kepala Bagian Bedah Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, Jakarta. Saya sudah berpraktek selama 28 tahun. Dan saat ini saya berusia 65 tahun. Alasan kenapa saya membuat video ini adalah karena banyaknya informasi yang kurang tepat dan agak simpang siur tentang vitamin D. Padahal kita tahu vitamin D sangatlah penting untuk segala macam fungsi organ-organ pada tubuh manusia. Orang pada umumnya mengerti bahwa vitamin D diperlukan untuk kesehatan tulang. Tetapi sebenarnya bukan itu saja. Banyak sekali fungsi dari vitamin D. Itu sebabnya kita harus memastikan bahwa kita mendapat cukup vitamin D setiap hari supaya tercapai kadar vitamin D dalam darah yang optimal guna meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi vitamin D ini sumbernya ya, ada 3 sumber besar, yaitu makanan, yang kedua adalah sinar matahari, dan yang ketiga adalah suplemen vitamin D3. Dari makanan pada dasarnya kita tidak bisa mengharapkan jumlah yang besar. Kita tidak bisa mengharapkan dari makanan untuk mencapai kadar optimal dalam darah. Jadi sebenarnya pilihan kita tinggal 2, sinar matahari atau dari suplemen. Nah, hari ini saya mau bicara tentang sinar matahari karena sinar matahari adalah sumber utama vitamin D. Tetapi supaya diluruskan, ada at least 11 faktor yang berpengaruh kepada apakah kita mendapat cukup vitamin D dari proses sinar matahari itu. Jadi ada 11 faktor. 6 faktor pertama itu berasal dari lingkungan, from our environment. Tapi ada 5 faktor yang berasal dari pasien sendiri. 6 faktor yang berasal dari lingkungan kita adalah, saya sebutkan, 1, latitude. Latitude adalah lintang utara atau lintang selatan. Itu menentukan lokasi tempat kita berada. Yang kedua, altitude. Itu adalah ketinggian dari permukaan laut. Yang ketiga, season atau musim. Tentunya ini berpengaruh di negara-negara bermusim 4 musim. Kemudian waktu atau jam pada hari tersebut. Kemudian yang kelima adalah air pollution. Yang keenam adalah ketebalan awan. Maksudnya apabila mendung tentu berbeda dengan hari yang cerah. Dan 5 faktor yang berasal dari manusia sendiri, dari pasien sendiri adalah skin type, jadi jenis kulit, ya. Kemudian pemakaian sunblock, kemudian berat badan, kemudian umur, dan akhirnya clothing atau pakaian atau kultur suatu daerah. Untuk berbicara mengenai 11 faktor ini tentu dibutuhkan waktu yang panjang dan akan sangat membosankan. Saya kali ini hanya mau berbicara mengenai salah satu faktor yang menurut saya paling sering disalahartikan atau paling banyak hal yang kontroversial mengenai hal ini. Jadi saya bicara hal ini hanyalah mengenai umur
Jadi faktor umur. Jadi dikatakan bagi orang muda, dewasa muda, cukup diperlukan 15 atau maksimum 20 menit di bawah sinar matahari pada jam yang paling optimal, yaitu tengah hari, ya. Dan si pasien ini akan mendapat sampai maksimum 20.000 international unit vitamin D3, ya. Tapi tentunya tidak semua orang akan mendapat sedemikian banyak, dan hal ini dipengaruhi terutama oleh umur. Bagaimana? Karena semakin tua seseorang, maka kemampuan untuk membentuk vitamin D melalui bantuan sinar matahari akan sangat menurun. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa pada orang yang berusia 60 tahun, kemampuannya membentuk vitamin D hanya tersisa 25% dari kemampuan pada orang muda. Dengan lain kata, misalnya si anak muda bisa membentuk 20.000 IU dalam waktu 15 menit, tetapi bagi seseorang dengan usia 60 tahun dibutuhkan 1 jam di bawah sinar matahari terik tengah hari. Apakah itu baik? Ada pasien yang sudah berumur 60 berkata, "Oh, kalau begitu baiklah, saya akan berjemur 1 jam." Mesti diingat, kalau kita berjemur, tentunya kita kepingin secara efisien, secara sangat-sangat singkat, tetapi bisa menghasilkan vitamin D yang banyak. Jadi, kenapa kita mengambil siang hari dan waktu singkat? Karena yang kita cari sebenarnya adalah ultraviolet B. Ultraviolet B ini yang akan menghasilkan vitamin D dalam proses di kulit kita. Sebenarnya, kalaupun siang hari, bukan hanya ultraviolet B yang ada. Ultraviolet B banyak di siang hari, jam-jam tengah hari. Tetapi di samping itu, mesti ingat bahwa ultraviolet A juga ada. Karena sifat dari ultraviolet A adalah all year long, all day long. Jadi sepanjang hari itu ada ultraviolet A. Sebenarnya kita mau menghindar dari ultraviolet A sebisa mungkin. Karena ultraviolet A inilah yang menyebabkan skin discoloration, perubahan warna kulit, menyebabkan wrinkle, keriput, dan akhirnya juga bisa menyebabkan kanker kulit. Itu sebabnya kita menghindar dari berjemur pada pagi hari. Karena pada pagi hari, jam-jam pagi hari itu lebih banyak ultraviolet A-nya. Jadi pertanyaan dari pasien adalah, umur berapa dok kita mulai hati-hati? Nah, seperti pada semua organ tubuh manusia, mulai terjadi perubahan degeneratif atau proses perubahan karena usia itu di usia 35, antara 35-40 tahun. Jadi adalah safe untuk mengatakan setelah 40 tahun maka kemampuan kulit Anda membuat vitamin D dengan bantuan sinar matahari adalah sangat menurun. Makin tua, makin menurun. Jadi bagi pasien yang sudah berumur, lebih baik opsinya adalah minum saja suplemen vitamin D3. Tentu suplemen ada juga untung dan ruginya, tapi itu adalah beyond the scope dari pembicaraan kita hari ini. Pembicaraan kita hari ini hanyalah ingin emphasis, hanya ingin menekankan bahwa kalau Anda sudah berumur, lebih baik Anda jangan berjemur, karena manfaatnya tidak banyak lagi, bahkan mudaratnya lebih banyak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga video ini ada gunanya, dan sampai jumpa di penjelasan saya mengenai faktor-faktor lain di lain kesempatan. Terima kasih banyak.
stay safe, stay healthy, and keep your feet on the ground. Selamat siang.